Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bahagia hari ini bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian dan melayani sebagai pembicara di KU pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan terima kasih kepada Gembala Sidang, Pendeta Lim Ciuna dan juga rekan-rekan majelis jemaat yang berkenan mengundang saya untuk ikut dalam pelayanan hari ini. Seperti yang telah dikatakan beliau, tahun 80 sampai 81, 2 tahun saya mahasiswa weekend melayani di sekolah minggu. Saya bersyukur di sana melayani dan saya tidak salah ingat itu waktu itu pendeta Daniel Tsai dan juga pendeta Abednego ya yang masih ya sudah almarhum sekarang ya. Dan murid saya salah satunya ya penginjil Ivon ya. Apakah hari ini hadir? Mungkin hadir kali. Penginjil Ivon itu salah satu murid saya. Jadi buat saya GKT 3 itu familiar ya. Ada relasi yang sangat dekat ya. Karena pernah 2 tahun melayani. Dan hari ini setelah 45 tahun kemudian bisa khotbah di GKT 3. Sungguh ini adalah anugerah Tuhan ya. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh berkat bagi kita sekalian. Hari ini kita merenungkan sebuah tema penyakit bau mulut rohani. Mari kita bersama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebelum kita renungkan bersama, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hadir beribadah di rumah Tuhan. Bersama-sama bersekutu. Bersama-sama memuji Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Tata hati kami, hati yang merendahkan diri, hati yang siap untuk diajar oleh firman Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan untuk mentransformasi kehidupan kami, karakter kami, kerohanian kami. Agar kami menjadi orang Kristen yang makin hari makin serupa dengan Kristus Yesus. Orang Kristen yang tangguh menghadapi tantangan zaman ini. Menjadi saksi Kristus Yesus. Menjadi murid Yesus yang memuliakan Tuhan. Tuhan berkati dan pakailah hambamu sebagai alat yang efektif di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada 3 orang dari 3 negara yang berbeda. Mereka ketemu ya. Tentunya sebagai warga negara ya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masing-masing punya kelebihan. Tidak kalah dengan negara yang lain. Ya, salah satu yang mereka debatkan, mereka diskusikan yaitu mereka membanggakan bahwa mereka punya kemahiran memanah yang luar biasa. 3 orang ini debat kusir, gak ada akhir. Akhirnya mereka tiba satu keputusan untuk mengadakan lomba. Siapa yang lebih hebat di dalam hal memanah, ya. Maka dicarilah seorang yang punya ya keberanian yang besar, ya. Karena yang mau dipanah itu sebuah apel, ditaruh di atas kepala. Wah, berarti orang ini punya nyari yang besar ya. Jadi tempat menaruh kepalanya menaruh apel begitu ya. Orang yang pertama maju dulu yaitu dari Inggris ya. Dia ambil busur dan panah, langsung dia udah bidik, dia panah. Tepat kena sasarannya. Apel itu kena. Wah, orang yang nonton itu tepuk tangan, berseru. Menunjukkan bahwa dia hebat. Setelah dia ditepokin tangan, dia berseru, I'm Robin Hood. Robin Hood terkenal dengan jago panah kan. Kemudian orang yang kedua itu dari Amerika Serikat, ya, dari negara superpower. Dia juga tidak mau kalah, dia ambil busur,
Kemudian panah diarahkan, dia panah tepat pada sasarannya. Apel itu kena begitu ya. Wah, orang yang nonton itu tepuk tangan lagi ya. Kemudian dengan bangga, dengan sombong dia maka I'm Rambo. Ya, Rambo jago tembak, rupanya juga jago panah ya. Jago panah juga ya, saya ingat pakai panah juga. Nah, orang yang ketiga dari Indonesia. Indonesia dalam momen acara-acara khusus tidak pernah ketinggalan orang Indonesia. Orang Indonesia kan terkenal ya, Arjuna jago panah kan ya. Kemudian diambil itu busur, dia panah tepat kepala orang itu kena ya. Dia datangin dengan sungkan, dia mengatakan I'm sorry ya. Nah, ini orang masing-masing menunjukkan kehebatan kesombongannya ya. Kita manusia memang suka sombong, saudara sekalian ya. Satu kali pendeta Billy Graham membuka atau memimpin sebuah KKR. Selesai ada satu orang Kristen mengajak beliau untuk menemui bintang film yang terkenal pada zamannya. Mungkin saudara-saudara yang di atas usia 60-70 kenal dengan Mary Monroe ya. Bintang film terkenal gitu ya. Supaya diinjili begitu ya. Dan Billy Graham ingin menginjili Mary Monroe ya. Dengan sombong Mary Monroe mengatakan, saya tidak butuh Tuhan kamu. Dia tidak mau diinjili. Satu minggu kemudian Mary Monroe ditemukan mati di apartemennya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manusia sering menyombongkan diri, kelebihan kita, segala yang kita miliki. Orang kaya seringkali menyombongkan kekayaannya. Orang yang punya kedudukan menyombongkan kekuasaannya. Orang yang punya talenta yang hebat menyombongkan talentanya. Padahal semua yang kita miliki, kalau kita sadari, kalau kita mau telusuri, semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi tidak perlu kita banggakan. Apa pandangan Timothy Keller tentang kesombongan? Beliau mengatakan bahwa kesombongan adalah salah satu masalah inti daripada manusia. Dia menunjukkan dalam the freedom of the self-forgetfulness bahwa egoisme adalah akar dari segala dosa. Dan kesombongan adalah manifestasi dari egoisme ini. Kesombongan dapat menyebabkan orang terlalu fokus pada diri sendiri. Baik dengan menyombongkan diri untuk meningkatkan statusnya. Atau dengan rendah diri terhadap orang lain demi menarik perhatian orang lain. Pandangan John Piper tentang kesombongan. Bible sering mengutip Roma pasal 1 ayat 21 menunjukkan bahwa inti dari kesombongan adalah bahwa manusia tidak memuliakan Tuhan. Orang yang sombong mencoba menempatkan dirinya pada posisi Tuhan. Berpikir bahwa dialah pusat daripada alam semesta. Dan tidak mengakui kedaulatan dan kemuliaan daripada Tuhan. Kemudian seorang tokoh yang lain, seorang teolog juga, C.S. Lewis berkata, kesombongan adalah dosa yang terbesar. Kesombongan membuat manusia berdiri di sisi yang berlawanan dengan Tuhan. Kesombongan membuat iblis menjadi iblis. Saya pikir apa yang dikatakan sedikit pun tidak salah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesombongan yang disebut dengan penyakit bau mulut rohani merupakan sebuah metafora. Makna metafora ini dapat kita pahami, kita pelajari dari berbagai aspek. Aspek yang pertama kita melihat manifestasi lahiriah dari masalah batinia. Matius pasal 12 ayat 34b. Firman Tuhan mengatakan,
Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang kita katakan seringkali ya keluar dari hati, apa yang kita pikirkan begitu. Akar dari kesombongan adalah sikap egois yang ada di lubuk hati atau fokus yang berlebihan pada diri sendiri. Sama seperti bau mulut yang berasal dari dalam tubuh, seperti masalah orang bau mulut bisa masalah pencernaan, masalah gigi atau gusi atau kesehatan mulut. Kesombongan juga disebabkan oleh masalah hati. Seringkali terkait dengan persepsi diri yang menyimpang atau kurangnya kita percaya kepada Tuhan. Kesombongan memang tidak mudah disadari oleh diri kita sendiri. Namun bisa mempengaruhi orang lain. Bisa dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Walaupun kesombongan pada dasarnya adalah sikap batin. Namun akan ditampilkan, dimanifestasikan melalui perkataan atau tindakan orang. Seperti merasa dirinya benar. Meyakini diri sendiri lebih rohani, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Menghakimi orang lain, mengukur orang lain berdasarkan standar diri sendiri. Arogansi, memegahkan keberhasilan diri sendiri dan meremehkan anugerah Tuhan. Dan kemudian juga merendahkan orang lain. Meninggikan diri sendiri dengan melecehkan atau mengkritik orang lain. Menolak untuk menerima nasihat atau kritik. Kesombongan membuat seseorang percaya bahwa dirinya tidak memerlukan bantuan atau koreksi dari orang lain. Saudara sekalian, mirip dengan bau mulut, Anda mungkin tidak mudah menyadarinya. Namun orang-orang di sekitar kita akan merasakan bau mulut kita. Banyak kita mungkin gak sadar ya. Saya pernah mengalami juga bau mulut saudara sekalian. Ya, karena waktu itu gusi saya ada masalah, suka keluar darah. Nah keluar darah kalau kita gak kumur, kita gak sikat gigi, gak bersihkan, jadi bau. Ya. Nah istri saya yang paling dekat ya. Yang paling dekat dengan saya istri begitu ya, semu ya. Dia cium, dia bilang mulut kamu bau ya. Nah kadang-kadang orang mulutnya bau, kita sungkan ya. Ngomong gitu ya, mulut kamu bau, kan sungkan begitu ya. Pernah juga saya kenal yang namanya hamba Tuhan seringkali sebagai public speaker ya. Seringkali kita bisa ada bau mulut ya. Pernah satu hamba Tuhan ya dekat begitu ya. Saya ingatkan, ya ngomong baik-baik, you punya mulut bau ya. Apalagi kita sering ketemu jemaat kan ya. Jabat tangan dengan jemaat ya. Nah seringkali kita nggak sadar bahwa mulut kita tuh bau. Ya, tapi orang yang dekat dengan kita, orang yang bicara dengan kita bisa mencium, bisa merasakan bahwa mulut kita bau. Ya. Nah, ini kita perlu diingatkan sama orang lain. Nah, perumpamaan juga mengingatkan bahwa masalah kesombongan tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengubah perilaku lahiriah saja. Namun harus diatasi secara mendasar dari dalam. Hanya ketika manusia menyadari keberadaan mereka yang sebenarnya dengan rendah hati bersandar pada anugerah Tuhan, barulah kesombongan batin dapat diatasi. Baru kita bisa berkata-kata, bersikap ya dengan baik, mencerminkan kasih, kerendahan hati dan kedewasaan. Sekarang kita melihat poin yang kedua, yaitu dampak penyakit bau mulut secara rohani. Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kesombongan bukan sekedar kelemahan pribadi di permukaan, namun merupakan potensi krisis spiritual yang mempunyai konsekuensi yang luas dan jauh. Misalnya dampak terhadap hubungan interpersonal. Kesombongan seringkali menimbulkan perdebatan dan konflik. Orang yang sombong itu seringkali
menciptakan konflik ya. Pertikaian dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga sulit untuk hidup harmonis satu sama lain. Bau kesombongan dapat menghancurkan hubungan satu dengan yang lain. Sepertinya hal bau mulut yang sebenarnya dapat membuat orang menjauh. Gak berani dekat-dekat dengan kita. Karena dia enggan dengan bau mulut kita. Orang yang sombong juga demikian. Kalau ketemu langsung bilang, oh saya punya rumah berapa, saya punya kekayaan berapa, saya betapa hebatnya saya. Biasanya kita kalau dengar banyak-banyak begitu, kita enak ya. Ah jauh-jauh lah orang sombong lewat ya. Dia lewat sana, saya gak mau deket-deket. Nanti saya jadi kesel begitu ya. Tadinya penuh sukacita ketemu orang sombong, jadi hilang sukacita kita. Dan juga dampak yang lain menghambat hubungan dengan Tuhan. Kesombongan membuat orang terlalu mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Bahkan berpikir bahwa kemampuannya, hikmatnya atau pencapaian rohaninya sendiri lebih tinggi daripada anugerah Tuhan. Alkitab mengingatkan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak ibu saudara sekalian, kesombongan menyebabkan kekeringan rohani, membuat seseorang itu jauh daripada keintiman dengan Tuhan. Contohnya ada seorang aktivis gereja yang sudah bertahun-tahun melayani di gereja. Dia mempunyai kontribusi di dalam pelayanan gereja, ya. Jadi kalau orang sebut si A, semua tahu ini orang punya kontribusi bagi gereja. Dia itu sesepuh gitu ya. Orang penting begitu ya. Namun karena dia merasa dirinya hebat, dia menjadi sombong ya. Dan dia merasa tidak perlu banyak-banyak berdoa. Tidak perlu ada masalah itu mencari pertolongan Tuhan, bimbingan Tuhan. Karena dia beranggapan rencana dia, program dia, apa yang dia pikirkan lebih baik daripada kehendak Tuhan. Akhirnya dia makin hari makin jauh daripada Tuhan. Kemudian dampak yang lain adalah merusak kesatuan gereja. Kesombongan dapat menimbulkan kecemburuan, perselisihan, perpecahan serta merusak keharmonisan persekutuan gereja. Perpecahan dapat terjadi di dalam gereja ketika seseorang berusaha menguasai orang lain dengan secara rohani ya. Dan memandang pendapatnya sendiri adalah standar yang tertinggi, yang paling benar, yang paling mutlak. Ya, jadi juga ada kejadian di mana di dalam sebuah kepengurusan, ya, ketuanya ini karena memang punya karisma, punya talenta, akhirnya jadi sombong begitu ya, merasa pendapatnya paling rohani, paling benar. Lama-lama jadi tidak kompak lagi kepengurusan itu. Bahkan 1-2 pengurus akhirnya mengundurkan diri, ya, tidak tahan menghadapi bau mulut rohaninya. Kemudian dampak yang lain menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kesombongan dapat membuat seseorang terlihat kasar atau menghakimi orang lain, khususnya bagi mereka yang baru percaya Tuhan, mereka yang masih lemah rohani. Saat diperlakukan demikian sama orang yang katakan rohani, orang yang senior, orang yang sombong, dia merasa tidak nyaman. Ya, pernah terjadi ada seorang yang baru percaya disuruh pimpin doa, kemudian dia berdoa, selesai berdoa dia ditegur oleh ini salah satu aktivis. Kamu doanya tuh kurang rohani, duniawi, ya. Nah, karena ditegur demikian, orang yang baru itu tidak berani lagi berdoa, diminta doa nggak berani lagi. Bahkan akhirnya dia mundur daripada aktivitas gereja. Kemudian dampak yang lain berdampak pada kesaksian Injil.
Perilaku dan sikap sombong akan menyebabkan orang luar, orang yang belum percaya salah paham. Bahkan jadi antipati terhadap agama Kristen. Sehingga melemahkan daya tarik daripada Injil. Citra seorang Kristen yang merasa dirinya benar atau kritik terhadap orang lain dapat menjadi hambatan terbesar bagi penyebaran Injil. Kemudian dampak yang lain yaitu menghancurkan diri sendiri. Kesombongan adalah titik buta rohani, black spot yang membutakan orang terhadap kelemahannya dan hal-hal yang memerlukan pertobatan. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Pada akhirnya kesombongan akan membawa pada kegagalan dalam kehidupan rohani seseorang. Bahkan membawa kejatuhan yang hebat. Banyak hamba Tuhan, aktivis atau katakanlah majelis penatua yang jatuh dalam dosa karena dia tidak pekah bahwa ia sudah jatuh dalam kesombongan. Mengandalkan diri sendiri, berpusat pada diri, tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia menghancurkan diri sendiri. Dalam sebuah kelompok kecil, selesai kelompok kecil itu setiap anggota kelompok kecil diminta berdoa untuk berbagai hal. Kemudian satu persatu mereka berdoa. Ada seorang anggota yang merasa dirinya hebat. Dia memimpin doa terakhir ya. Dia pimpin doa dengan panjang lebar. Dia itu bicara dalam doanya intinya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, bicara soal soal besi beton sampai masalah kerupuk. Bicara masalah politik, masalah ekonomi. Pokoknya dia panjang lebar dia berdoa. Selesai berdoa dengan bangga dia berkata, saudara-saudara sekalian, saudara bisa merasakan ya. Doa saya ini sepertinya doa yang paling rohani hari ini. Kemudian seorang saudari itu botahan, gak tahan lagi mengatakan, ya sih doa kamu panjang banget ya. Rasa-rasanya Tuhan dengan doa kamu tuh ngantuk loh. Terlalu panjang. Ya. Kesombongan adalah racun rohani yang tidak hanya memutus hubungan seseorang dengan Tuhan. Juga bisa memutus hubungan kita dengan sesama. Berdampak pada gereja, penginjilan, pekerjaan penginjilan, kehidupan, kerohanian orang lain. Sekarang kita melihat poin besar yang ketiga. Yaitu cara menyembuhkan bau mulut rohani. Mazmur pasal 19 ayat 14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Bau mulut rohani, kesombongan mengingatkan kita bahwa kita perlu membersihkan hati kita, batin kita. Sepertinya halnya menghilangkan bau mulut yang sebenarnya perlu temukan akar masalahnya. Apakah masalah gigi, gusi atau masalah pola makan ya. Kalau kita biasa makannya itu suka makan jengkol ya, pete gitu ya. Kalau udah makan ya cuci mulut, sikat gigi oke lah ya. Tapi kalau lupa makan jengkol, pete, lupa cuci mulut. Wah saudara botahan dengan baunya ya. Atau masalah pencernaan dan lain-lain. Kesombongan perlu disembuhkan hingga akar. Sampai akarnya untuk membantu kita boleh hidup roh rendah hati dan jiwa rohani kita sehat ya. Langkah-langkah penyembuhan. Yang pertama, diagnosa, mengidentifikasi gejala kesombongan. Ya, kalau orang sakit, nggak tahu dia sakit, gimana bisa diobati? Ya, kalau dia merasa dia sakit tidak merasa sakit, ya nggak ada obatnya. Jadi kita perlu mengidentifikasi akan gejala kesombongan kita. Kesombongan rohani seringkali diwujudkan dalam sikap merasa benar diri atau merasa kita yang paling benar. Menghakimi orang lain, tidak mau diajar
terlalu bergantung kepada kepintaran kita, kemampuan kita, posisi kita dan seterusnya. Hakikat kesombongan adalah penolakan hati terhadap anugerah Tuhan. Yang pada akhirnya terwujud dalam upaya manusia untuk menggantikan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Jadi langkah pertama adalah dengan rendah hati kita meminta pencerahan, pertolongan Roh Kudus untuk melihat black spot, titik buta kita dalam hidup ini. Dan cara praktisnya, luangkan waktu setiap hari untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, ya, melalui mungkin meditasi begitu ya. Kemudian bertanya pada diri sendiri, apakah perkataan dan tindakan saya hari ini memuliakan Tuhan? Ataukah saya berusaha terus meninggikan diri sendiri? Dan kalau perlu kita undang teman-teman dekat kita yang rohani. Ya, orang-orang yang takut kepada Tuhan untuk melihat, mengoreksi kita. Adakah bagian-bagian hidup kita yang menyombongkan diri? Kemudian langkah yang kedua yaitu penyembuhan dengan obat rohani rendah hati melawan kesombongan. Kita menekankan bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Rendah hati bukanlah rendah diri, tetapi menempatkan dirinya dalam kaitan rencana Tuhan. Dan menempatkan diri dalam kebutuhan orang lain. Jadi setiap hari kita harus minum pil salib. Maksudnya salib mengingatkan kita bahwa manusia tidak bisa bersandar pada diri sendiri beroleh keselamatan. Bahwa semua kasih karunia, anugerah itu berasal daripada Tuhan. Kemudian setiap hari kita merenungkan pengorbanan Yesus Kristus. Itu sangat membantu kita melihat kekurangan kita dengan lebih jelas. Bacalah setiap hari satu bagian. Kalau kita punya masalah bahwa mulut rohani, sombong, kita perlu setiap hari membaca satu bagian firman Tuhan tentang kerendahan hati Yesus. Karena Yesus adalah teladan dalam hal rendah hati. Misalnya Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Dan renungkan apakah hari ini saya sudah menghidupi kerendahan hati Yesus. Membersihkan noda keegoisan. Kesombongan menyebabkan kita mementingkan diri sendiri, bukan Tuhan dan orang lain. Pembersihan rohani membutuhkan refleksi dan pertobatan yang rutin. Dan kembali menyerahkan kedaulatan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Setiap minggu kita bisa menetapkan hari tenang. Sedikit bicara, banyak mendengar. Belajar mendengar firman Tuhan. Suara Tuhan, mendengar kata-kata orang lain. Kemudian poin yang ketiga, langkah yang ketiga, pemulihan. Melatih kerendahan hati mengubah kesombongan. Kerendahan hati tidak hanya menekankan kesombongan, melainkan mengubahnya kesombongan kita agar karunia dan kemampuan kita digunakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri. Kerendahan hati dapat dipupuk melalui pelayanan. Ketika melayani sesama, kita akan menyadari keterbatasan diri. Belajar untuk lebih bersyukur kepada Tuhan. Misalnya setiap minggu kita berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tanpa pamer, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ada seorang pendeta yang terkenal sering diundang ke sana sini untuk khotbah. Nah, kalau orang sudah terkenal, dihormati, kemana-mana orang selalu memberikan penghormatan. Ini kita sangat-sangat tergoda ya untuk jadi sombong. Ya, orang yang punya kelebihan itu mudah terjatuh dalam kesombongan. Ya, nah pendeta itu menyadari dia bisa jatuh dalam kesombongan. Nah, apa yang dapat dia lakukan supaya bisa menekan kesombongannya?
Dia 1 bulan 1 kali pergi cuci WC, toiletnya gereja. Ya, untuk mengingatkan dia itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dia membutuhkan anugerah Tuhan. Dan supaya dia sadar bahwa segala yang dimiliki adalah dari Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi sengaja dia itu 1 hari 1 bulan bersih WC gereja ya. Kalau pendeta hamba Tuhan di sini mau coba juga boleh ya. Nah, jadi Koster 1 bulan libur 1 hari hamba Tuhan yang bersih-bersih WC gitu ya. Ya. Sikap bersyukur dapat menggantikan sikap sombong karena rasa syukur mengingatkan kita bahwa segala itu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Cara praktisnya setiap hari menulis jurnal rasa syukur ya. Kita bisa tulis pada waktu pagi meditasi apa yang bisa saya syukuri ya. A 1, 2, 3 begitu ya. Dan catat 3 hal yang dapat kita syukuri kepada Tuhan. Dalam doa bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya, atas pemeliharaannya. Dan juga bersyukur untuk berkat yang Tuhan curahkan pada orang-orang di sekitar kita. Kita alih-alih kita merasa iri hati justru dan membanding-bandingkan, kita bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita yang Tuhan berkati. Solusi mendasar terhadap kesombongan adalah membiarkan hidup Kristus Yesus itu mengalir melalui kita. Ketika kita setiap hari mempraktekkan kerendahan hati, rasa syukur dan melayani, orang lain akan mencium keharuman Kristus Yesus dalam hidup kita. Bukannya bau mulut rohani yang berasal dari kesombongan kita. Pada akhirnya firman Tuhan, melalui firman Tuhan, pembaharuan Roh Kudus, meditasi setiap hari, kita dapat mengatasi kesombongan, memupuk kerendahan hati. Menjadi orang yang memancarkan keharuman Kristus. Membuat hidup kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Bagi pertumbuhan rohani orang-orang di sekitar kita. Dan kita harus camkan bahwa teladan kerendahan hati kita yang paling utama adalah Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus Allah yang mulia, pencipta langit dan bumi, raja atas segala raja. Dia yang bertakhta di surga. Demi menyelamatkan manusia yang berdosa, dia dari kalam menjadi manusia yang hina, lahir di kandang binatang. Dia yang maha kuasa menjadi bayi yang kurang lebih 3 kilo begitu. Kemudian tidak berdaya, harus dirawat oleh manusia, harus diberi makan. Padahal dia sumber segala-galanya. Ini adalah teladan rendah hati yang terbesar, yang menjadi panutan buat setiap orang percaya. Berikut ini adalah 3 pertanyaan refleksi yang bisa membantu kita untuk mengoreksi kesombongan setiap kita. Yang pertama, apakah saya mengakui dan menghargai kontribusi orang lain dalam pencapaian saya? Atau saya lebih sering menonjolkan diri sendiri? Yang kedua, bagaimana cara saya bisa lebih rendah hati dalam menghadapi keberhasilan? Bagaimana saya dapat mengakui bahwa saya masih banyak hal yang perlu belajar. Dan kita terus belajar. Orang Tionghoa mengatakan, Hua Tao Lao, Xue Tao Lao. Orang Kristen juga demikian. Hua Tao Lao, hidup sampai tua, belajar sampai tua, belajar firman Tuhan, belajar dengan orang-orang di sekitar kita, belajar dengan Kristus Yesus. Dan yang terakhir, apakah saya terbuka untuk mendengarkan pendapat dan kritik orang lain? Kalau dipuji kita senang, semua manusia sama. Kalau dikritik, bagaimana perasaan kita? Kalau orang yang rendah hati dikritik, dia simak baik-baik, kemudian dia mengoreksi diri. Orang yang sombong dikritik langsung dia balas kritik. Ya, dia tersinggung karena keakuannya sangat besar. Dan apakah saya mampu mengubah pandangan atau sikap saya jika itu bermanfaat untuk pertumbuhan pribadi saya, karakter saya, rohani saya,
relasi saya dengan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama belajar firman Tuhan, itu bau mulut rohani. Ya Tuhan, kesombongan merupakan bagian daripada kehidupan kami. Sangat mudah kami jatuh dalam kesombongan saat kami lahir dari keluarga yang mungkin berkelimpahan secara finansial, atau kami memang dilahirkan penuh dengan karisma. Kami dilahirkan sangat cantik, sangat ganteng. Kami dilahirkan dengan kondisi badan yang sehat. Kami dari latar belakang yang baik, yang terhormat, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Kami punya pendidikan yang baik, kami punya gereja yang baik, kami punya teman-teman yang baik, semua dari kalangan atas. Kami mudah jatuh dalam kesombongan. Sadar atau tidak sadar, kami merasa kami itu beda dengan orang lain. Kami punya derajat lebih tinggi daripada orang-orang di sekitar kami. Melihat orang-orang dari latar belakang yang sangat kurang, sangat minus. Orang yang pendidikannya, orang yang dari segi finansialnya, dari pendidikan dan sebagainya. Kami tanpa sadar melecehkan, kami memandang rendah mereka. Tuhan ampuni kami. Kami seringkali tidak belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Kami seringkali jatuh dalam dosa kesombongan. Seperti bau mulut rohani. Yang mungkin diri kami tidak sadar, tapi orang-orang di sekitar kami bisa mencium bau mulut kami. Mencium akan bau kesombongan kami. Tuhan ampunilah kami. Biar kami sama-sama mau belajar untuk lebih rendah hati. Menyadari bahwa segala yang kami miliki itu dari anugerah Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bisa duduk di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang Kristen. Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain. Kami punya status yang lebih tinggi. Sehingga kami dipilih oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan. Tapi itu semata-mata anugerah Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Biar firman Tuhan kembali mengoreksi kami. Mentransformasi hidup kami. Supaya kami hidup berkenan pada Tuhan. Hidup rendah hati. Seperti Kristus Yesus. Menjadi murid Kristus Yesus. Yang serupa dengan Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin.